Hai teman-teman, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya di video Popstar TV yang baru. Ini saya bikin video di masa pandemi ini ya. Lagi stay at home, work from home udah hampir 2 bulan stay di rumah. Sekarang saatnya saya mau bahas tentang 10 vinyl Indonesia favorit saya. Khusus yang Indonesia ya. Nanti saya bikin edisi berikutnya yang 10 yang mancanegara. Kita ceritain vinylnya apa aja sambil kita putar satu-satu ya. Kita putar dulu yang pertama, Daniel Sahuleka, judul albumnya Sunbeam, rilisan tahun 81 ya. Ini kenapa spesial? Ini ada semua tracknya enak dan ini cukup langka juga. Saya belum pernah nemu lagi sih orang lain punya. Ya cukup beruntung juga saya punya ini. Semua tracknya enak. Kita coba tes dulu yang side pertama, lagu pertama Everybody's Feel the Groove ya. Kita keluarin. Oke, kita coba putar. Bisa dicek nanti ya teman-teman, di googling mungkin di YouTube ada kental city popnya ya. Oke, saya nggak akan putar full, cuma sekilas aja ya. Yang berikutnya ini plat 10 inch atau mini album ya. Isinya ada 4 lagu di side pertama dan 4 lagu di side yang kedua. Ini lagunya semua berbahasa Sunda. Tuh. Track paling unggulannya judulnya Euis. Taulah ya lagu Euis. Bisa dibaca di infonya, ini tahun 60-an ini ya. Pemain bandnya Orkes Nada Kencana. Yang nyanyinya beda-beda. Penyanyinya beda-beda tuh. Ini semua tracknya 8 lagu semuanya saya suka banget, enak banget. Komposisi musiknya mantap banget. Jadi katanya ini musik Orkes Nada Kencana ini sering mentas diundang oleh para bangsawan Sunda saat itu gitu, bupati atau mungkin ya pejabat-pejabat lah. Jadi memang musiknya juga classy ya. Cetakan Ramako. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya ya. Track kedua. Eteh. Wah, mantap. Ucang-ucangan ge.
potong tolang nangka. Jadi iramanya, beatnya memang buat joget-joget. Wah, asik lah. Itu set satunya ya tadi ya. Set duanya kita putar sedikit-sedikit ya. Ayang-ayanggung, tok kecang, tilu log jelentong, sama leleyang. Kita lanjut ke tok kecang. Track selanjutnya tilu dog jelentong. Oh guys, dengerin bassnya deh, asik. Asik, kecokannya rock and roll ya. Asik. Rockabilly gitu coy. Oke, track selanjutnya leleyang, track terakhir ya. Oke, itu dia tadi albumnya Euis ya. Lanjut ke urutan ke-8. Ini ada 10 inch juga sama Senja di Kaimana. Ini Alfian yang nyanyi, Orkes Zainal Combo. Ini ada 8 lagu juga. Ini sangat spesial karena saya dengerin album ini dari saya masih di dalam kandungan ibu saya kali ya. Tapi saya dengerinnya format kaset karena ayah saya suka banget. Ayah saya punya kasetnya. Jadi saya lagu-lagunya ini tuh ya familiar banget, saya dengerin dari zaman bayi gitu sampai sekarang. Ayah saya masih suka mutar kasetnya gitu kalau di rumahnya ayah saya. Nah, pas saya nemu vinilnya, wah, udah langsung dibeli dan ya sampai sekarang udah nggak tahu ratusan kali saya putar. Track-tracknya mungkin ya teman-teman pada tahu lah, ada Senja di Kaimana, Tuh Kasih Ibu, Tiada Seindah Hari Ini, Selamat Berpisah. Emang Alfian ini suaranya aduh ya ampun, empuk banget, enak. Oke, kita tes. Oh ini yang ini Berpisah di setelah Saint Carolus, tahu lah ya. Terus lagu berikutnya Senja di Kaimana. Waduh, ini bener-bener apa ya, lagu nostalgia. Saya masih bayi sampai ya masih kecil remaja, kayak saya memutar terus lagu ini, jadi ya udah auto suka gitu. Nih Kasih Ibu ya pasti tahu lah. Waduh, enak banget. Saya dengerin lagu ini tuh pasti ingat ayah dan ingat ibu pasti.
Oke. Track berikutnya. Tiada seindah hari ini. Retno yang nyanyinya. Jadi ini yang nyanyinya tuh ada 3 orang ya. Ada Alfian, Retno, sama S. Warno. Indahnya hari ini. Oke, lanjut ke side berikutnya. Di side berikutnya ada hadiah hari ulang tahun. Wah, ini mantap. Lukiskan kata mesra pada kasih abadi. Ku berikan pada kasih hadiah menari hati. Tania sapu tangan warna merah jambu. Terialah bersama di ulang tahunku, sapu tanganku warna merah jambu, sapu tanganku membawa semua kenangan ayu. Ucapkan selamat. Oke. Selanjutnya Ibunda Sayang. Ini lagu tentang ibu lagi. Ibunda sayang, terimalah persembahan. Waduh, ini tuh sedih tapi enak banget. Tapi kayak jadi sedih sih gue kalau denger lagu ini. Oke, ini Semalam di Cianjur, hits banget lah ini. Tahu lah ya. Oh ya, ada cerita menarik tentang Piringan Hitam ini. Dulu di toko saya dulu di Cikapundung, ya tahun 2016 gitulah. Saya nyetel lagu ini kan sambil ya di beres-beres di toko gitu. Ya beraktivitas seperti biasa, menjaga toko. Gue sering muter plat ini. Terus kalau ada tamu yang suka ke Pasar Antik Cikapundung gitu, yang opa-opa, oma-oma, gue muter lagu ini pasti berhenti di kios gue. Pasti dia, ya ampun, ini lagu ini langsung mereka cerita tentang masa kenangan nostalgia mereka masa muda. Cerita tentang lagu ini. Ada yang sering banget kayak suami istri gitu, opa-opa, oma-oma. Jadi mereka nostalgia, aduh lucu banget. Jadi ngobrol gitu. Terus ada juga ya beberapa kali ditawar gitu Piringan Hitam ini. Ya saya nggak jual, tapi pernah saya ngejual. Saya nemu lagi satu plat kayak gini tapi covernya lebih jelek. Ya itu yang saya jual. Yang ini saya simpan. Gitu. Oke, berikutnya Tamasya ke Kota Bogor. Oke, itu dia tadi urutan ke-8 ya. Kita sekarang lanjut ke urutan yang ke-7. Ini simpan dulu. Oke, yang ke-7 ini ada judulnya Pepaya, Mangga, Pisang, Jambu. Kalau lihat si ini covernya lagi makan pepaya ya. Ini kayak siapa coba? Kayak ajudan pribadi, men. Tahu kan ajudan pribadi? Nah, mirip. Nah, ini rilisan tahun ya 60 70 juga. 60 tuh, ini ada tanda tangan. Bukan tanda tangan sih. Ditulis tanggal belinya kali ya. 8 Oktober tahun 1960. Tuh. Ini yang nyanyinya macam-macam. Ada Oslan Hussein, ada Titik Puspa, ada Adi. Terus juga ada Tuti Sangit, Rin Harjono,
Mus DS ya. Ini kompilasi ya, kita putar. Track pertama ini yang Bengawan Solo ciptaan Gesang, dinyanyikan oleh Oslan Hussein. Keren ya covernya. Ini ada Marcona, kita setel yang Marcona ya. Marcona track ketiga. Nih, dari awal ya, tar. Ini masih track 2, Embun Pagi judulnya. Tuh, Embun Pagi nyanyinya Emi. Kita coba setel yang Marcona, kan ini habis ini Marcona, terus yang nyobain yang Papaya Caca ya. Best. Tekan irama. Nah, ini kita dengerin Marcona nih. Lucu banget liriknya. Caca iramanya. Asik. Lucu ya. Karena Oke, kita langsung lanjut ke track kelima ya, Papaya Caca. Pasti pernah dengar kan lagu ini? Oke, lanjut ke urutan yang ke-6. Itu yang tadi ke-7 ya. Kita simpan di sini aja. Sekarang yang ke-6. Yang ke-6 ini penyanyi cewek. Albumnya Lilis Suryani yang judulnya Ia Tetap di Atas. Saya ngoleksi ada sekitar 8 atau 9 gitu albumnya Lilis Suryani ya. Tapi ini yang paling saya suka. Ikonik juga ini covernya. Judulnya Ia Tetap di Atas, rilisan Irama. Di sini ada track Genjer-Genjer tuh di side pertama yang keempat. Jadi Genjer-Genjer itu ada versi Lilis Suryani, ada versi Bing Slamet. Ini versi yang Lilis Suryani ya. Di sini ada Genjer-Genjer, terus ada Untuk PJM Presiden Soekarno. Nah, ini dia yang spesial. Jadi entah gimana ceritanya dulu, bisa di googling lah. Jadi Lilis Suryani ini mempersembahkan lah sebuah lagu untuk presiden pertama kita yang mulia, Presiden Soekarno. Bener ditulisnya yang mulia loh, PJM tuh, Paduka yang mulia, PJM tuh Paduka yang mulia. Ini lagunya. Waduh, enak banget lagunya.
lanjut ke track keempat ya, genjer-genjer. Mungkin generasi ayah kita, ya ayah saya ya, yang ayah saya lahir tahun 55. Berarti pas zaman PKI itu dia umur 10 tahun. Itu traumatiknya tuh luar biasa, bro. Saya punya cerita dulu waktu zaman kuliah tahun 2004 lah. Di komputer saya di rumah di kamar tuh nyetel lagu genjer-genjer MP3 formatnya Winamp. Nyetel, ayah saya kamarnya di atas, dia ngedengar sayup-sayup terdengar dari kamar saya nyetel lagu genjer-genjer. Ayah saya langsung turun dari kamar, mukanya pucat, langsung masuk ke kamar saya ngegebrak. Apaan ini? Matiin. Dia kaget. Kenapa gue nyetel lagu ini gitu. Dia takut karena zaman dulu kalau lu nyetel lagu ini, wah bisa-bisa rumah lu dibakar. Karena diasosiasikan dengan PKI kan ini lagu ini. Ayah saya kaget, bener-bener yang mukanya panik banget. Terus ya udah saya kecilin, terus ya diceritain. Jadi traumatisnya itu memang nggak hilang gitu. Terus saya ceritain, ya jangan sekarang nggak apa-apa lah pak, cuma tetap ya udahlah jangan disetel. Ya kalaupun nyetel jangan keras-keras, jangan sampai kedengaran tetangga, daripada urusannya berabe katanya, kayak gitu. Kalau sekarang sih udah enggak lah ya, kayak gitu. Dan kabarnya katanya pencipta lagu genjer-genjer ini rumahnya di mana ya, di Jawa Tengah atau Jawa Timur, gue lupa. Katanya sampai sekarang pun bahkan rumahnya masih suka dilemparin batu gitu sama orang tak dikenal gitu, masih dicap keluarganya sampai ke generasi anak dan cucunya masih dicap PKI. Ya ini lagu inilah katanya kode dulu buat penculikan para jalan raya. Entahlah, saya juga nggak hidup di zaman itulah. Oke, lanjut ke track berikutnya, Berpisah di Teras Saint Carolus. Oke lah ya, track-track yang lainnya tuh bisa di googling juga. Totalnya ada 12 lagu ya. Ini yang lucu ada sayembara Lilis Suryani di sini. Tuh. Lucu banget. Oke. Ini tadi urutan keberapa? 6 ya? Ya, ini urutan ke-6. Lanjut yang ke-5. Yang ke-5 ini ada Oslan Hussein. Covernya jelek. Sobek. Dulu saya punya yang covernya bagus, lagi butuh duit, ada yang datang ke rumah terus dibeli, ya udahlah saya relakan. Yang ini saya simpan, si vinilnya mah mulus. Judulnya, lagu-lagunya ada Es Mambo, Lebaran, Anak Seniman, Tahu Tempe, Sepiring Nasi, Sorangan Wae, Oh Mama, Sandang Pangan, Anak Kolot Kaslah Dewasa, Singkong Rebus, Nasi Jagung, Biskota. Oslan Hussein, penyanyi dari Sumatera Barat ya dia ya. Orkesnya Wijaya Kusuma dengan pimpinan M. Yusuf. Ini judul albumnya Tahu Tempe ya. Kita setel yang mana, yang Tahu Tempe aja ya. Lucu-lucu lagu-lagunya, banyak tentang makanan tuh, Es Mambo, Tahu Tempe, Sepiring Nasi, Singkong Rebus, Nasi Jagung. Lucu banget. Tahu Tempe track yang keempat. Saya dulu sempat heran kenapa nggak ada band zaman sekarang, generasi sekarang yang nge-cover Oslan Hussein gitu ya. Terus karena saya keterbatasan lah main alat musik, terus ya akhirnya ya udah sempat mempertanyakan aja, tapi saya nggak bikin project nge-cover. Sampai akhirnya ada saya cari di YouTube
baru-baru saya berapa bulan kemarin saya di YouTube ada Junior Sumantri, dia bikin di Galeri Indonesia Kaya gitu kalau nggak salah ya, dia bikin tribute untuk Oslan Hussein, lucu deh, tonton di YouTube Junior Sumantri. Terus ada juga teman saya si ini nih, apa namanya, si Fatman Ran tuh, Irama Pantai Selatan. Nah, Irama Pantai Selatan dia nge-cover Adi juga, dia nge-cover yang tadi yang Pepaya Mangga Pisang Jambu. Terus Oslan Hussein juga dia nge-cover. Keren tuh, Irama Pantai Selatan. Mantap. Nah, emoticon yang ada di WhatsApp ini dia udah pakai dari dulu. Nah, oke ya. Cukup lah ya Oslan Hussein ya, tuh. Di YouTube juga ada kok kalau pengen dengerin full versionnya. Oke, lanjut ke urutan keempat sekarang. Nah, ini dia. Ini 10 inch lagi. Judul albumnya Mari Bersukaria dengan Irama Lenso. Nah, ini album ini cukup spesial karena di sini ada tanda tangan Pak Soekarno, tapi ini bukan tanda tangan asli, ini cetakan tahun 65 tuh. Jadi ini dipersembahkan oleh para seniman Indonesia dan karyawan Irama bertalian dengan Dasa Warsa Konferensi Asia Afrika. Kalau di sini tulisnya Dasa Warsa Konferensi Afrika Asia. Jadi mungkin vinyl ini dibikin buat cenderamata, buat tamu-tamu kenegaraan ya saat itu. Nah, di sini ada genjer-genjer lagi, tapi yang nyanyinya Bing Slamet. Ini isinya 8 lagu, ada Eis juga. Terus ini orkes iramanya pimpinan Jack Lesmana. Jack Lesmana tuh kalau nggak salah kakeknya atau papanya Indra Lesmana ya, saya lupa. Nih, genjer-genjernya beda ya. Cuma beda penyanyi sih, cuman agak-agak beda dikit lah versinya. Bing Slamet. Nanti kamu tulis ya di kolom komentar lebih suka versinya Bing Slamet atau Lilis Suryani. Ada Soleram, Burung Kakak Tua, Gelang Cipaku Gelang. Oke ya, kita tes yang Soleram. Enak-enak semua. Oh iya, tentang vinyl ini ada cerita yang menarik juga, goib. Dulu pernah saya googling tentang vinyl ini, dapat kabar dulu tahun 2000 ya 2000 berapa ya, 2011 2012 lah, dapat kabar katanya vinyl ini mahal banget harganya, ada yang sampai jual 100 juta, ada tuh di Facebook kalau nggak salah jual 100 juta atau 1 M, lupa, pokoknya harganya fantastis lah, nggak tahu siapa juga yang mau beli ya. Nah, jadi si vinyl ini mungkin banyak dimiliki oleh orang-orang luar Indonesia mungkin ya, karena kan seperti tadi ditulis di sini, buat cenderamata bertalian dengan dasawarsa Konferensi Asia Afrika. Nggak tahu sih ditujukannya dibagiinnya ke siapa ya, tapi yang pasti saya pun memang jarang menemukan di bursa perdagangan vinyl yang album ini. Ya kalau ada pun harganya lumayan ya. Kita coba tes dikit yang Burung Kakak Tua. Terus Gelang Cipaku Gelang. Ini gue pakein pemberat karena si jarumnya kurang berat ya settingannya. Ini si armnya. Nah, perpisahan ya Gelang Cipaku Gelang. Lagu terakhir. Gue tadi muternya
side 2 duluan. Sekarang kita cobain side pertama. Tuh, Sukaria. Ini lagu ciptaan Bung Karno. Nah, nyanyinya bareng-bareng ya. Bung Karno selain mendesain beberapa gedung heritage gitu, dia arsitek, tapi dia ya memang jiwa seninya sangat tinggi lah ya. Beliau seperti yang ditahu juga ngoleksi banyak benda seni, dan dia menciptakan lagu juga tuh di sini. Nah, ini Uis juga ada di sini. Nah, versinya beda sama yang tadi ya. Kalau gue sih lebih suka yang tadi. Ini nyanyinya Bing Slamet sama Rita. Asik. Oke, lanjut yang Bengawan Sala. Ini tulisnya Bengawan Sala. Tuh. Nyanyinya Titik Puspa sama Bing Slamet. Ini track yang keempatnya Malam by Night. Oke, itu dia tadi urutan keempat ya. Lanjut ke urutan yang ketiga. Nah, yang kali ini nih satu-satunya di list 10 favorit vinyl Indonesia favorit saya, satu-satunya yang band masa kini. Nah, ini Homicide, Barisan Nisan. Nah, kenapa ini album ini spesial? Karena di dalam packing si vinyl ini tanda tangan sama ucap langsung tuh buat Julius. MCMV, Morg van God. Di dalam vinyl ini ada gimmick yang gila sih, ini memang gila, memang nggak pernah ada vinyl manapun yang seperti ini. Ini dalamnya ada tanah kuburan, makanya ini judulnya kan Barisan Nisan. Di sini ada tanah kuburan juga susah ini tuh, di sini ada ya tanah kuburannya almarhum Jojon itu gitarisnya Balkoni, sahabatnya Ucok. Ya seperjuangan lah dulu, Harder Records. Jadi album ini dirilis pas nggak lama setelah kematiannya Mang Jojon itu. Terus juga ada ya seperti biasa kalau Ucok ngeluarin rilisan, dia ada ini, ada poster juga, ada ini, ada tulisannya dia tuh, ada kayak bukletnya gitu. Nah, ada bukletnya ya gitulah. Mau coba setel, oke. Ini ada sajaknya Wiji Tukul juga di sini. Terus di sini ada banyak terlibat juga musisi-musisi Bandung lah, salah satunya Adi Gembel Forgotten ya. Kita setel di Barisan Nisan ya. Guys, kotor jarumnya, bentar.
Ya, kita dengarkan Ucok bersabda lah di sini. Oh ya, album ini, nah, dirilis cuma 300 keping. Ini gue nomor 148. Ini si artworknya kolase ya. Oke, gitu. Ini yang ketiga ya tadi ya. Sekarang masuk yang urutan kedua. Nah, ini dia yang kedua, The Real Keroncong. Gue tuh suka banget musik keroncong. Dari gue kecil gue suka banget. Menurut gue musik asli Indonesia yang paling keren itu keroncong. Keroncong tuh, ngedengerin keroncong tuh udah bikin mood, jadi mood booster gue lah dengerin keroncong gitu. Ribet amat mau ngomongin mood. Nah, kita langsung setel aja. Aduh, adem banget gak sih? Tuh. Nyanyinya beda-beda, ada Sam Simon, ada Sayekti. Aduh, enak banget. Loh, keroncong air laut, keroncong mawar sekutu, keroncong penawar duka. Aduh, keroncong hanya untukmu. Ini mantep lah pokoknya album ini. Gue punya beberapa vinyl keroncong ya ini. Semuanya enak sih sebenarnya, cuman gue pilih salah satu ya, ini kayaknya yang paling the best sih. Kita next ke track berikutnya. Bangun solo lagi. Ya, udahlah. Pokoknya enak banget. Ini yang nomor 2 ya. Nah, sekarang ini yang nomor pertama. Vinyl Indonesia paling favorit dan paling berharga gua adalah Jeng Jeng. Ini unik banget sih ini. Nih, lihat. Souvenir pemilu tahun 1971. Dari Partai Golongan Karya. Covernya kuning begini ya, Golkar lah ya. Nyanyinya ada Bing Slamet, Tanti Yosefa, Elia Kadam, M Sanif, Vivi Sumanti, Silia Sumanti, Leni Belselar, Jimmy Samalo. Ini vinyl paling langka gua. Ya, bayangin aja zaman Soeharto berarti ini ya. Tahun 71, Orde Baru berkuasa. Kampanye partai politik ngebagiin piringan hitam. Absurd banget gak sih? Tuh, ini ada tanda tangan si yang punyanya dulu untuk Mang Prabowo tahun 71 ya, yang tanda tangan gak tahu siapalah. Ini gokil sih. Gue pernah punya 2 vinyl ini, yang satu dijual. Jadi setelah itu gue belum pernah nemu ada yang punya lagi. Yang satu gue jual itu covernya nggak ori, jadi gue dapet tanpa covernya gue bikin repro gitulah. Terus si vinilnya juga nggak semulus ini, yang ini sih mulus, makanya gue simpen. Terus gue
belum pernah nemu ada yang punya, tapi ada yang komen Irama Nusantara dia punya. Alvin lu komen, oh gue punya tuh. Ya mesti punya lah, Irama Nusantara kan dia nge-arsipin ya vinyl-vinyl Indonesia, koleksinya ya katalognya ada ribuan lah, mereka mendokumentasikan. Ya salut lah sama teman-teman di Irama Nusantara, David Tarigan, Alvin. Ini dia vinilnya, Souvenir Pemilu tahun 71 ya tuh. Kita dengerin yang mana? Pohon Beringin ya tuh. Pohon Beringin side pertama. Nah, dan info tentang album ini juga nggak banyak bisa didapetin di internet. Gue dulu nyari covernya. Gue dulu kan punya yang itu dulu, yang platnya jelek itu. Jadi cerita sedikit, gue dapat vinyl. Oh, dengerin dulu lah. Nih Pohon Beringin nih kayak gini lagunya. Ding Selamat yang nyanyi ya. Oke, cerita tentang album ini. Gue dulu awalnya dapetnya di Jatinegara, Jembatan Hitam, tahun 2013-2012 lah. Jadi memang gue suka hunting ke Jembatan Hitam gitu ya, nyari ya segala macem, Walkman, nyari jam tangan juga, duit-duit lawas, buku-buku tua, kaset-kaset tua ya, termasuk Piringan Hitam. Gue memang ngumpulin dari 2009-2008 lah. Nah di tahun 2012 itu gue nemu ada macam-macam gitu Piringan Hitam, nggak ada cover. Terus pas lihat ada satu nyempil ya, ini Souvenir Pemilu 71 kan, platnya kayak gini. Terus gue baru tahu kan ada Golkar ngeluarin Souvenir Pemilu bentuknya Piringan Hitam. Ya udah, platnya udah baret-baret, disetel juga nggak enak sih. Udah noisy ya, udah baret-baret banget. Nah terus akhirnya gue googling, pengen tahu covernya kayak gimana. Gue pengen bikin cover repronya, dan sangat minim info tentang album ini. Ada gue nemu di blogspot gitu tentang covernya ini, tapi kecil banget, low res gitu. Akhirnya gue ya udah berbekal itu doang, karena gue nggak tahu siapa lagi yang punya. Waktu itu gue nggak nanya ke Alvin sih waktu itu. Ya gue mencari aja, terus akhirnya nemu yang image yang low res itu. Ya udah gue print, jadinya pecah gitu. Infonya juga cuma dapat itu satu-satunya itu doang. Nah terus 6 tahun kemudian lah, 2018 atau 2019 lah, ada seorang temen, dia cerita ngebongkar lemari kakeknya gitu ya, atau uaknya gitu. Dia nemu ini, dia ngejual sama beberapa plat yang lain sih. Wah, gue bilang ini album yang gue cari. Ya akhirnya gue beli, dan ini cover aslinya masih bagus banget tuh. Gitu ya. Oke. Tuh, Pohon Beringin. Ya. Ya begitulah. Ini ada angklung. Sekian edisi video tentang 10 vinyl favorit saya. Vinyl Indonesia ya, favorit saya, Piringan Hitam Indonesia. Nanti sampai jumpa di edisi berikutnya. Saya mau bahas 10 piringan hitam yang mancanegara ya. Buat teman-teman yang suka piringan hitam juga, sok mangga berkomentar ya. Bagiin juga video ini kalau suka. Thank you, dadah.